Bang Saur Siagian, aktivis anti korupsi. Selamat malam. Saya sengaja pakai item event dari atas ke bawah karena suasana berduka. Berduka karena apa, Bang? Singkat, Bang. Ya, suasana karena kan kita bicara soal kematian ini. Oke. Ya kan, jadi nanti apa? Nanti setelah giliran. Kematian apa nih kita tunggu sesaat lagi. Kita gitu simpan dulu ya Bang Saur ya. Kami juga menghadirkan, ini cukup mengagetkan kami juga sudah konfirmasi langsung ke yang bersangkutan apakah berkenan disebutkan sebagai mantan terpidana korupsi. Dan beliau mengaku itu, memang betul itu faktanya, Bang Petrus Riu Kapela. Terima kasih banyak. Ya, selamat malam. Bang. Kita langsung ke Bang Saur Siagian, menurut Anda kita langsung to the point saja Bang. Layakkah hukuman mati untuk para koruptor? Yes or no Bang? Kalau kami kan sebagai praktisi hukum selalu kita bicara evidence dulu, Andro. Jadi nggak bisa kita bilang yes or not gitu loh, pasti ada alasan kita. Namun saya akan mulai sesungguhnya bahwa tema kita ini, boleh nggak saya berdiri? Boleh, Boleh, sambil silakan, berdiri Bang. boleh Bang. Tapi saya minta, ada nggak boleh mahasiswa berdiri di sini? Yang Salah pria. satu boleh, Andro dibantu. Boleh, Pria. yang pria diajak Iya. berdiri, tenang, aman, sama Iya, Bang Saur aman. aman. Gak akan dia Iya. apa-apain. Oke, ada seorang wanita samping saya, seorang mahasiswa, karena Anda butuh. Saya butuhkan duduk di. Boleh? Andro, kepada pemirsa semuanya, tolong Anda hadap saya. Yang wanita samping saya. Nggak mau banget kan di sebelah Bang Saur. Ketika Presiden kemudian bersumpah, di samping kiri beliau kemudian ada kitab suci. Tangannya kemudian menyebutkan jempol ke atas, kemudian di sini ada Ketua Mahkamah Agung kemudian membacakan. Tapi saya bantu aja Ketua Mahkamah Agungnya. Dia mengatakan begini, demi Allah saya bersumpah akan taat kepada Pancasila dan menjalankan undang-undang dan melayani yaitu bangsa dan negara. Yang mau saya katakan adalah ada kitab suci di tangan kirinya tetapi juga menyebutkan isi konstitusi. Itulah sumpah presiden. Maksud saya, Bro, saya memaknai apa sumpah presiden yang telah diucapkan itu setidaknya tergambar malam hari ini. Silakan duduk kawan-kawan sekalian. Nah, oleh karena itu Bang Andro, ketika kita bicara soal korupsi atau katakanlah pemberantasan korupsi dengan tema kita, apakah seorang pelaku koruptor dapat dihukum mati? Andro, kemudian Maria dan kita semua. Akhir-akhir ini di mana kita sedang berjuang soal prestasi sepak bola kita. Tetapi yang sekarang populer adalah yaitu klasemen Liga Korupsi. Ada yang baru Bang, koruptor calling. Koruptor calling. Setelah kita digemparkan yaitu 1.000 triliun. Yaitu dugaan kasus di Pertamina. Kemudian diguncangkan lagi apa yang terjadi di Antam. Bang Patrio. Bang. Kemudian juga yang paling menggelitik. Termasuk ada Andro di sana. Minyak goreng kita kawan-kawan sekalian termasuk Andro Meda. Mengukur apakah betul 1 liter. Ternyata Menteri Pertanian telah mencoba mengukur. Kemudian Direktur Tipikor-D sudah mengukur. Ternyata seperti ukuran dari Andro. Hanya kurang lebih 700 sampai 800 milimeter. Bayangkan semua pasal 33 hajat hidup orang banyak. Bicara kita soal minyak, kebutuhan daripada 280 juta rakyat Indonesia. Bicara kita soal apa yang terjadi di PLN, itu sumber kita tidak akan bisa kita bicara hari ini kalau tidak ada lampu kita. Bicara kita soal minyak, dugaan saya lebih besar kebutuhan minyak kita daripada Pertamina. Inilah yang terjadi. Andro, Maria kita ingat tahun 98. Soeharto runtuh Bang Patrio. Itu adalah 5 agenda daripada yaitu mahasiswa untuk meruntuhkan Soeharto. Salah satu atau ikonnya adalah KKN. Itu korupsi.
setelah 25 tahun lebih Bang Andro, Maria, korupsi itu masih tetap jalan. Kita lihat memang upaya-upaya untuk melakukan itu sudah maksimal. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata nihil sampai saat ini. Mari kita benchmarking kepada Cina, karena kita sekarang ini banyak kemudian belajar dari Cina, melihat masalah ini secara holistik. Sama kita tahun 98 memperbarui soal korupsi, di Cina sama. Tapi salah satu Perdana Menteri beliau pada saat itu, dia katakan, berikan saya 1000 peti mati, 1 untuk saya, dan 999 kalau ada kemudian orang mengkorupsi uang lebih daripada 80 miliar rupiah kita, akan saya hukum mati. Andro, dari situlah Cina, setiap orang melakukan korupsi 80 miliar, kemudian dihukum mati. Saya terus terang masuk dari sini, Andro. Sekarang tahun 88, saya tadi searching Bang Magdir, tahun 98, income per kapita kita dengan Cina, Bang, bisa searching, sama Bang, sama kita tahun 98. Tapi Bang Fredrik, setelah 25 tahun sampai detik ini kita bicara, kita masih 4.000 US dollar. Cina sekarang sudah 12.000 US dollar income per kapitanya. Artinya 3 kali lebih baik daripada Indonesia. Di mana starting. Oleh karena itu masuk dari sini. Kalau kita serius, selama ini kita memang sudah melakukan. Ada pepatah Afrika mengatakan, kalau kita melakukan hal yang sama berulang-ulang, mengharapkan hasil yang berbeda, itu insanity. Bahasa Jawanya adalah, itu orang gila Bang Patrio. Seseorang yang melakukan hal berulang-ulang, mengharapkan hal yang sama, kalau bahasa Jawa kata itu gendeng. Oleh karena itu, saya bukan soal apakah ini soal hak asasi manusia. Korupsi itu sendiri sudah melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu menurut saya supaya kita maksimal, kenapa kita tidak menerima Cina? Coba saya tidak menghina Patrio. Kalau kita lihat misalnya, katakanlah korupsi extraordinary crime. Sama dengan kita bilang teroris, sama dengan narkoba. Padahal menurut saya jauh lebih dahsyat kejahatan daripada koruptor. Ini tidak beretika karena kejahatan mereka di tangan mereka di hotel berbintang 7 yang mereka lakukan. Jadi layak dihukum mati Bang koruptor. Jadi oleh karena itu coba WA yang dirilis oleh Jaksa Agung. Orang-orang senang. Orang-orang itu dia bilang orang-orang senang di grup WA-nya. Oleh karena itu Bang Andro, kalau kejahatan narkoba, kejahatan yaitu teroris sama extraordinary crime, kita sudah tuntut mati. Oleh karena itu kalau kita mengharapkan tidak lagi ada kemiskinan, saya kira sangat layak semua koruptor, apalagi koruptor yang sudah kemudian menggemplang uang kita 1.500, itu layak dihukum mati. Layak dihukum mati Bung Fredrik. Kalau kita berbicara mengenai efek jerah, layakkah para koruptor kita dihukum mati, Bung Fredrik?